Ayo temui Arnold. Hari sudah siang dan dia tidur seperti bayi. Arnold, kau bisa tidur sepanjang hidupmu. Bangun cepat. Sepertiga dari hidup manusia dipakai untuk tidur. Saat tidur terjadi pemulihan dalam tubuh. Beberapa jenis burung laut mamalia dan reptil dapat tetap terjaga selama hingga 10 hari. Setengah dari otak mereka tertidur, sementara yang lain tetap bekerja. Sepertinya ada yang membobol rumahmu, Arnold. Bangun! Arnold, siapa orang-orang ini? Mereka tidak tampak seperti teman-temanmu. Selamat, Arnie. Entah kenapa sepertinya kau melibatkan dirimu ke masalah yang cukup besar lagi. Oh astaga, tempat macam apa ini? Sepertinya asrama kampus, bukan universitas terbaik. Wah, Arnold. Sepertinya kau bisa menjadi superstar dalam serial reality yang baru. Bagaimana mereka bisa mendapatkan file tentang kalian semua? Astaga naga, sepertinya mereka membawamu ke sini karena kesalahan. Apa yang mereka inginkan dari kalian semua? Oh, aku tidak suka ini sama sekali. Arnold, apa kau tidak bisa tidur? Sehari tanpa tidur sebabkan sakit kepala, pendengaran menjadi buntung dan sulit, dan ingatan menjadi terganggu. Kau butuh untuk tidur. Dipercaya bahwa rata-rata manusia bisa bertahan tidak lebih dari 5 hari tanpa tidur. Saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Halusinasi optik dan pendengaran mulai muncul. Kau satu-satunya yang tersisa, Sobat Lama Arnie. Aku ingat satu legenda tentang ilmuwan Soviet. Mereka menempatkan 5 orang di ruangan selama 15 hari dengan gas stimulan yang membuat mereka tetap terjaga. Arnold, kau bebas! Aku bisa membayangkan kau mungkin ingin pulang dan juga tidur nyenyak. Tapi sepertinya kau butuh 30 hari lagi tanpa tidur untuk sampai ke kota terdekat. Ya, semoga berhasil Arnold. Kau akan menikmati akhir pekan sebentar yang menyenangkan di spa. Di tempat itu, kau akan mandi dengan Coca-Cola asli yang dibuat menurut resep John Pemberton pada tahun 1886. Campuran obat dari ekstrak coca ini menyerap cukup baik di dalam darah dan bisa menciptakan euforia dalam dosis tertentu. Dan dalam dosis tertentu bisa juga membunuh. Saat mandi dengan minuman ini, kulitmu akan menyerap banyak benzomethyllegonid. Arnold merasa sangat senang dan ceria. Saat ini, jumlah bahan ini dalam darahmu tidak lebih dari 50 mg. Tapi dosis 500 mg sudah beracun dan 1,2 mg akan mematikan. Meskipun euforia berlangsung selama 30 menit, ternyata kau Arnie ingin merasakannya lagi dan lagi. Tidak serius Bung, itu sudah cukup untukmu. Tanpa tambahan dosis minuman dari perawatan spa ini, Arnold akan menjadi agresif dan mudah tersinggung. Zat ini akan mengurangi jumlah dopamin di otak dan tanpa itu Arnold merasa tidak bahagia. Sekarang seluruh energinya tercurah untuk mencari lebih banyak Coca-Cola. Arnie, aku ingin kau seperti sebelumnya. Begitu di dalam darah, ekstrak coca akan menaikkan suhu tubuh, mempersempit pembuluh darah, dan juga meningkatkan tekanan darah. Setengah tahun mandi cola setiap hari, Arnie, kau akan terbakar dari dalam. Nah, kau menjalani hidup yang manis tapi sangat pendek. Bukankah ini harus dipertimbangkan, iya kan? Hehe bodoh, aku harap kau tidak mencari Mentos. Jadi, menurut persyaratan tantangan, kau harus mengganti air dengan cola. Dan kenapa kau terlihat begitu sombong? Awas Arnie, awas tiarap! 1 kaleng cola berisi 10 sendok teh gula. Ini adalah total asupan harian yang direkomendasikan. Semua sekaligus. Dengan begitu banyak gula pada satu waktu, tubuh harus merespon dengan muntah. Tetapi asam ortofosfat menyerap sebagian besar rasa dan semuanya tetap aman di dalam. Otakmu mudah untuk ditipu, tapi jauh lebih sulit untuk menipu tubuhmu. Hati, untuk menghindari kekejaman ini, mengubah semua gula menjadi lemak. Umur Arnold berkurang 2,5 tahun untuk setiap 10 kg kelebihan berat badannya. Jadi, jika kau kelebihan berat badan hingga 100 kg, kau akan kehilangan 25 tahun hidupmu. Di sisi lain, setelah beberapa tahun dari semua efek sampai dari diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, kau punya peluang yang cukup bagus untuk mati muda dan juga cantik. Gula juga menghilangkan kalsium dari tulang dan gigi, dan efeknya diperkuat oleh asam ortofosfat. Sekarang tulangmu mudah patah bahkan dengan benturan sekecil apapun. Masalah berikutnya adalah kanker paru-paru atau hati yang disebabkan oleh bahan pengawet yang mengubah air berkarbonasi biasa menjadi minuman enak yang cocok sekali dengan burger dan kentang goreng yang besar dan juicy. Dan ngomong-ngomong, pilih tempat duduk di dekat toilet. Kafein di cola memiliki efek diuretik. Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan.
Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya satu Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf dan jantungmu akan paling menderita. Ya, tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, bagaimana kalau kita coba Pepsi lain waktu? Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward Obara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab. Labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Semalam, apa kau akhirnya menjadi pria sejati? Kuucapkan selamat, Arnold. Ini adalah keracunan alkohol pertamamu. Dan ini konsekuensi tidak menyenangkan pertama dari kenalan baru. Arnold, bagaimana kalau bersulang untuk teman barumu? Ah ya, tentu saja aku paham. Jika harus maka... Oh Arnold, apa kau benar-benar ingin membuat pengingat kejadian ini? Setidaknya ada yang bisa kau ceritakan pada temanmu nanti. Seperti yang kau lihat, konsekuensi dari keracunan alkohol tidak hanya merusak kesehatanmu, tapi merusak rekening bankmu juga. Ternyata kau sangat baik hati semalam, Arnold. Kaulah raja dari pesta itu. Sekarang di mana gigimu? Kau ingat sesuatu? Tidak ada? Tidak? Arnold, kau tidak tahu ini, tapi terlalu banyak minum mengarah pada agresi yang tidak perlu, dan kau jelas membayar mahal untuk itu. Kau temukan solusinya. Waktunya minum aspirin. Oh, tunggu, tidak. Kau lupa mengisi ulang kotak P3 kamu. Tapi sungguh Arnold, semua masalah ini hanya ada di kepalamu. Air mineral adalah benda yang ajaib. Kau dehidrasi. Hanya perlu mengisi ulang cairan yang hilang dari tubuhmu. Kenapa dengan jacuzzinya? Aku sangat paham jika kau ingin berhenti minum setelah semalam, tapi tidak dengan air. Tidak berpikir akan semudah itu lepas dari mabukmu, kan? Tolong panggil Spielberg. Kita punya cerita untuk film Jaws terbaru. Kenapa, Arnold? Apa kau menelpon ambulans? Jadi kau ingin mengisi ulang tenagamu dengan pizza yang enak. Tapi kau lupa satu hal, napas miras. Ini adalah hasil pembusukan dari etanol yang muncul di tubuh setelah hati selesai memprosesnya. Salah satunya asam asetik, punya bau tidak sedap yang tajam. Hei Arnold, kau yakin tetap ingin tidur setelah makan? Sayangnya, lupakan saja soal tidur. Fungsi otak jadi lumpuh setelah asupan alkohol. Begitu kau menutup mata, otak kecil tak lagi punya data yang cukup untuk orientasi ruang dan mulai mengirimkan data rusak ke korteks otak kita. Inilah yang dinamakan bad spins.
Arnold yang malang, melihatmu saja sudah menyedihkan. Izinkan aku beri satu saran. Sekarang, secangkir teh panas akan menyelamatkanmu. Tutupi dirimu dengan selimut hangat dan tidurlah dengan nyenyak. Hingga tidak ada pangeran yang bisa membangunkanmu dengan ciumannya. Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan! Apa kau sudah selesai, Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti, Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold, ayo berhentilah. Karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu, bagus untukmu, Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini? Astaga! Arnold, apa yang sebenarnya sudah kau perbuat? Babi panggang? Kue karamel coklat? Bukan itu yang kumaksudkan. Bukan sekedar soal tidak makan makanan cepat saji, kawan. Tapi ini soal makanan berkalori tinggi. Dan kau sudah kebanyakan makan. Bersiaplah Arnold, percobaan baru sudah menanti. Bak mandi penuh air mendidih. Berhenti menonton Netflix dan berhenti SMS Susi. Lagi pula dia tidak akan mau menjawab. Ayolah, yang benar saja. Apa akhirnya kau akan temui dia? Hahaha, dasar bodoh. Kau benar-benar depresi, kawan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan depresi telah mempengaruhi 300 juta orang di seluruh dunia. Itu sekitar 4% dari populasi dunia. Depresi muncul karena kurangnya neurotransmitter di otak, serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Tanpa bahan kimia alami ini, aktivitas favorit tidak lagi menyenangkan dan segalanya jadi abu-abu. Dan semua ini bisa berakhir dengan sangat tragis. Jadi, jangan lakukan hal bodoh, Arnie. Arnold, kau punya jutaan penggemar di YouTube. Untuk apa kau butuh ini? Datanglah padaku, kawan. Akan kuberi pelukan erat. Depresi bukan hanya perubahan suasana hati, tapi penyakit sungguhan. Untuk merawatnya, tentu kau butuh konsultasi dokter. Lebih tepatnya, psikiater. Obat antidepresan bisa membantu. Tapi hati-hati, sebagian membuat candu. Mulailah datang ke gym. Percaya atau tidak, olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi gejala depresi. Dan ganti makananmu. Makan lebih banyak coklat, seafood, kacang, dan buah. Bertemu dengan teman-teman, kau bisa punya peliharaan, lalu kau ajak jalan-jalan di taman. Kini setelah semua sistem sarafmu stabil dan hormon kebahagiaanmu telah kembali ke level normal, dunia seolah berkilau dengan warna-warna baru. Dan karena kini bentuk fisikmu lebih baik, sekarang para gadis pun mulai melirikmu, kawan. Apa itu Susi? Dia sudah siap bertemu denganmu. Cepat, jawab dia. Dan katakan kau sedang berdiri di sini seperti orang yang bodoh. Oh, tidak. Jangan lagi. Tolong bantu kawanku Arnold. Kalian bisa memberikannya tanda suka bagi Arnie. Itu obat terbaik untuk penyakitnya. Aku tidak bisa melihat ini. Ayo kita pergi. Ayo kita lihat seberapa banyak bobotnya bisa naik. Sederhananya, untuk naik beberapa pon, kita harus terus meningkatkan jumlah kalori yang kita makan. Dengan bobot kita dan juga daya hidup yang malas, cukup dengan makan 6 batang Snickers sehari untuk mulai menaikkan bobot kita. Saat kita mencapai 300 kg, jatah Snickernya harus 14 batang dalam sehari. Dan saat kita akan mencapai 2000 kg, kita harus makan
Makan, makan, dan makan lagi. Sampai kita makan 17.000 kalori makanan sehari. Tidak ada orang yang bisa mencapai seberat ini. 2.000 kilogram akan menghancurkan tubuh kita. Lemak akan menghimpit organ tubuh dan pembuluh darah. Kita akan mulai untuk sesak napas. Tulang terkuat kita, yang 4 kali lebih kuat daripada beton, akan patah jika kita mencoba untuk berdiri. Dengan bobot ini, kita hanya bisa hidup beberapa detik saja, sampai lemak mencekik kita sepenuhnya. Jadi, ayo sedot sedikit lemaknya. Tampaknya kau harus segera meminjam bra milik ibumu. Makin banyak lemak dalam tubuh orang, akan makin intensif hormon wanita diproduksi. Dadamu akan membesar, suaramu jadi meninggi, dan teman kecilmu itu tidak lagi bangun saat pagi hari untuk menyambut hari yang baru. Ini sungguh kejutan. Tampaknya Lolita 97 punya suami yang sangat pencemburu. Jangan berbaring dan mencoba menurunkan bobotmu. Ada cukup lemak di tubuhmu untuk duduk dalam lemari tanpa makanan selama 3 tahun. Kita hanya butuh mengunyah vitamin dan minum air. Lupakan saja. Arnold, apa kau sekarang benar-benar mulai menjalani gaya hidup sehat? Berpakaianlah, Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal. Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat, penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku kan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir, Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu. Testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Sekarang kau bisa dengan mudah terkena serangan jantung. Tapi yang terburuk adalah bahkan melepaskan testosteron sepenuhnya tidak akan menghilangkan konsekuensinya. Otak bekerja jauh lebih baik saat mendapatkan nutrisi yang banyak. Ini bisa dicapai lewat sirkulasi darah yang lebih cepat. Satu suntikan adrenalin akan meningkatkan detak jantung jadi 220 detak per menit. Dan cangkir kopi ke-40 akan membuatnya jadi 350. Ayo lihat apa kita cukup memberi gizi otak kita. Ya, tapi bagaimana jika kita buat jantung kita berkontraksi secepat 300.000 kali per detik? Darah akan mengaliri vena 20 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Jelas saja semua vena dan pembuluh darah akan langsung meledak.
Dan jantung tidak akan bisa berkontraksi untuk kedua kalinya. Jadi kita lakukan peningkatan. Kita ganti jantung dengan mesin dan membuat darah menjadi lebih kental. Nah sekarang ceritanya akan berbeda total. Dalam wujud ini kita jadi Superman. Semua proses dalam tubuh dipercepat ribuan kali. Ini akan jadi masa paling produktif dalam hidup kita. Dengan otak seperti ini, kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih sukses daripada Google atau menyempurnakan teori gravitasi Einstein, memajukan umat manusia sampai 100 tahun 100 ke depan. Tapi karena metabolisme yang dipercepat, kita akan berada di toilet sepanjang waktu. Tapi jangan cemas, ini tidak akan berlangsung lama. Tubuh kita hanya bisa menahan ketegangan dan stres sebesar ini maksimal 2 jam. Dan lalu, boom! Hei, Arnold, kau lupa untuk ikut tes. Arnold! Ya, baiklah, terserah. Apa yang terjadi? Apa kau baru saja dipecat dari McDonald's? Jangan khawatir, setiap orang pasti berbakat dalam sesuatu. Misalnya, mendengar tentang seorang pria dari Cina yang masuk ke Guinness Book of Records karena dia tidak berkedip selama 57 menit. Hei, kau mau pergi kemana? Arnold! Apa? Kau memecahkan rekor? Caranya? Kau menempelkan kelopak matamu dengan lem? Ya ampun, itu benar-benar berbahaya. Karena berkedip diperlukan untuk melumasi matamu dengan cairan. Kelenjar lakrimal kita mengandung antibodi, lysozyme, dan elektrolit. Tanpa itu, matamu akan menjadi tidak berdaya. Jadi, aku khawatir kau tidak akan bisa mengagumi rekormu terlalu lama lagi. Partikel terkecil di udara akan mulai menempel di mata dan menggoresnya. Selain itu, semakin lama kau tidak berkedip, semakin lama kau menginginkannya. Arnold, ada satu rahasia. Berkedip memiliki fungsi lain. Dia membagikan informasi yang kau terima dan memperbarui perhatianmu. Ini berarti semakin banyak hal menarik yang kau lihat, semakin sedikit keinginanmu untuk berkedip. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu dengan sesuatu yang menenangkan. Iya, seperti film jadul hitam putih yang bagus akan berhasil. Ada 3 jenis air mata, refleks, emosional, dan basal. Karena matamu kering, kelenjar air mata berusaha mencari kekurangan cairan kelembapan. Tapi filmnya juga tidak jelek. Oh tidak, siapa yang menyangka film itu akan ada ledakan nuklir di dalamnya? Arnold, bagaimana perasaanmu? Cahaya terang menyakiti matamu, penglihatanmu memburuk. Ini adalah tanda-tanda konjungtivitis. Ini perlu dirawat dengan benar. Itu pasti tidak akan sembuh dengan sendirinya. Hati-hati saat membaca petunjuk obat Arnold. Dengan penglihatan +5, sangat sulit untuk membaca dari dekat. Tapi dengan miopia di -5, kau akan punya masalah dengan melihat objek di kejauhan. Para wanita, hentikan! Dia itu matanya buta! Arnold, bangun! Sepertinya kau dipukuli oleh penjaga keamanan apotek dan kau kehilangan semua barang bawaanmu. Aku tidak akan bertahan dalam kondisi yang tidak sehat untuk waktu lama. Tidak punya kekuatan untuk bangun, kemiripan yang menakutkan dengan gejala konjungtivitas adenoviral. Ini terjadi ketika retina robek dan virus menembus masuk. Arnold, bangun! Kau akan mengalami abses dan ablasi retina. Dan kau bisa menjadi buta selamanya. Kau melihat lingkaran cahaya di sekitar ini? Syukurlah, sepertinya ada yang memanggil ambulan. Ada apa lagi? Arnold, itu bukan hantu. Mereka adalah dokter. Berhenti, kau tidak bisa bersembunyi di ladang jagung ini. Lagi pula, itu hanya gambar. Oh sial. Sepertinya Arnold akan dirampok oleh seorang tunawisma. Atau lebih tepatnya dia bisa dirampok jika si malas ini setidaknya mempunyai uang. Syukurlah, aku khawatir dia akan mencuri kameraku. Ayo kita lihat ada apa dengannya. Andai dia menggosok giginya setidaknya sekali saja, dia pasti akan tahu ada bisul yang belum sembuh selama beberapa pekan. Ini sinyal yang sangat mengkhawatirkan dan aku tahu apa yang harus diwaspadai. Kanker. Bahkan tubuh yang paling lemah pun memproduksi jutaan sel setiap harinya. Tapi terkadang terjadi kesalahan. Satu mutan pun lahir, sebuah sel yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi dia mencoba menyembunyikan kenyataan ini sebisa mungkin. Jika kau punya tubuh yang sehat, sistem imun akan dengan mudah mendeteksi sel nakal ini. Tapi jika tubuhmu terus-menerus berupaya mengobati dirinya sendiri, maka dia tidak punya energi untuk melawan kanker. Apa kau mau satu sel itu, Arnold?
Mudah. Jika orang tuamu mengidap kanker, maka ada 10% kemungkinan kau mengidapnya juga. Tidak mau, mutasi juga bisa disebabkan oleh radiasi. Dan contohnya, mengunjungi pusat pembangkit nuklir Chernobyl tanpa pengaman atau tinggal selama 1000 hari di stasiun luar angkasa internasional. Kau juga bisa menghisap 6 batang rokok per hari atau makan 2 kilogram daging asap selama 10 tahun. Kau bahkan tidak punya waktu untuk berkedip karena sel ini akan berubah menjadi tumor kanker yang sangat besar. Lihat, bahkan makanan di dalamnya tidak bisa sampai ke lambung. Sel yang bermutasi masuk ke dalam aliran darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh, ke dalam hati, paru-paru, dan otak. Saatnya untuk memberikan racun. Kemoterapi tidak menyembuhkan kanker, dia membunuhnya. Tapi sel yang sehat juga harus ikut mati bersama dengan kanker. Arnold, pergi dari sana! Sekarang kita hanya perlu menunggu. Atau kita bisa... Lari! Lari, Arnold! Hari ini kau akan memancing di tepian pulau Sentinel. Tapi jangan coba-coba berpijak di daratan. Arnold, kuucapkan selamat. Sekarang kau berada dalam cengkraman suku paling liar dan berbahaya di dunia. Dan mereka sangat tidak menyukai adanya tamu. Sayangnya mereka akan memakanmu. Dari kulitmu mereka bisa membuat 8 genderang. Dari pembuluh darah 5 busur. Dan dari tengkorak kosongmu sebuah mak besar. Dan kulit kepalamu akan menghiasi tubuh kepala suku. Arnold, kau mau kemana? Wow, aku pikir alien itu tidak ada. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berguna dengan tubuhmu. Tubuhmu terdiri dari 70% air, 24% bahan organik, dan juga 6% zat anorganik. Di dalam sebuah mentimun juga terdapat banyak air, sekitar 85-90%. Secara teknis kau dalam mentimun yang sangat emosional. Dari sisa 6% elemen anorganik, banyak hal berguna yang bisa diciptakan. Di dalam tubuhmu ada cukup zat besi untuk membuat paku sepanjang 6 cm. Tubuhmu juga mengandung cukup tembaga untuk membuat sepasang headphone. Dan semua ini tentu saja saat kau masih hidup. Kau bahkan bisa menghilangkan sebagian besar organ dalam dan kau masih tetap hidup. Tubuh manusia kelihatannya rapuh, tapi kau masih bisa hidup bahkan tanpa lambung, limpa, 75% hati, 80% usus, 1 ginjal, 1 paru-paru, dan hampir semua organ yang terletak di panggul, serta rongga inguinalis. Tentu saja kau sama sekali tidak seperti mentimun, tapi tidak akan membunuhmu dan kau akan dapatkan headphone gratis. Dengan kualitas yang agak meragukan, tapi ini semua hal tidak berguna. Bahkan, komposisi tubuhmu di antaranya karbon, hidrogen, natrium, dan oksigen. Semua unsur kimia ini juga merupakan bagian dari dinamit. Kekuatan ledakan yang tersembunyi dalam tubuh manusia sama dengan 175 gram dari bahan peledak TNT. Bahkan, kekuatan ledakannya akan berbanding lurus dengan seberapa besar kau menyukai makanan asin selama hidupmu. Tok tok, Arnold, boleh aku masuk? Sepertinya kamu sedang mencoba menciptakan surga tropis sungguhan untuk dinikmati sendiri. Bukankah pohon palem di ruang tamumu itu agak berlebihan? Baiklah, ini beberapa makanan, minuman, dan teman baru. Mainan bebek karet. Bersenang-senanglah Arnold. Bagaimana dengan beberapa gelembung yang bermanfaat? Hydromassage dapat meniru aktivitas fisik seperti squat, pull up, atau push up. Saat bergetar, serat otot berkontraksi sehingga volumenya bertambah. Dan hanya dalam waktu 30 hari, serat otot akan mencapai tingkat kekuatan dan daya tahan maksimum. Dan Arnold, si pemalas, pasti akan menyukainya. Arnold, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bahagia. Aku sarankan kita lanjutkan eksperimennya. Aku akan menguncimu di kamar mandi selama 30 hari. Tapi dengan satu syarat, aku akan matikan air dan meninggalkanmu dengan makanan yang kamu punya saat ini. Ya, harusnya tadi jangan makan terlalu banyak. Jika kamu tidak keluar dari bak mandi selama 30 hari, selain infeksi kulit akibat bakteri dan kuku yang mengelupas, kamu punya 2 kemungkinan. Dehidrasi total dan akan kehilangan 1,3 galon air. Atau hiperhidrasi, saat tubuhmu kelebihan banyak air dari yang seharusnya. Dan menyebabkan pembengkakan pada otak. Arnold, kamu mengonsumsi makanan dan air pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan anehnya, karena terlalu lama berendam, kulitmu akan menjadi kering dan juga pecah-pecah. Dan akan sangat mudah untuk terkena infeksi kulit karena air yang sangat kotor. Hanya satu hal Arnold, tolong jangan melihat tanganmu.
Untuk bertahan 30 hari di bak mandi sambil menyeruput koktail, kulitmu harus lebih mirip dengan kulit anjing laut. Lagi pula, itu 20% lebih banyak lemak subkutan daripada manusia yang memberikan perlindungan dan kedap air yang luar biasa. Tapi sekarang, sebagai pembawa parasit usus yang berbahaya bagi manusia, kamu pasti akan diusir dari pesta. Arnold, kamu tidak menyerupai anjing laut sama sekali dan sama sekali tidak cocok untuk kehidupan air. Tapi di sisi lain, kamar mandimu sekarang menjadi surga bagi tanaman. Pohon palemmu sudah besar, jamur tumbuh di atap, dan sepertinya tumbuhan gandum tumbuh di toiletmu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Tidak, kumohon Arnold, jangan bilang kau berencana untuk minum air itu. Penuh dengan kotoran dan mikroba serta rambutmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu.